Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Akna Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat matematika yang ada di dunia. Saya berasal dari kelas TMT 3C, nomor NIM 1262042021007. Dan di sini saya berpanduan dari materi yang telah diberikan oleh Bu Dewi Asmarani. Lanjut, yang pertama yaitu sejarah Mesir kuno. Sejarah Mesir kuno digagas oleh Aristoteles yang pada bukunya yang bernama Metaphysics yang mengatakan bahwa sains-sains matematik berasal dari daerah Mesir kuno karena di sana banyak pendeta yang memiliki waktu luang untuk mempelajari matematika di sana. Kemudian pendapat lain yaitu Proclus, seorang pengamat ahli dari Yunani, dalam Commentary of the First Book of Euclid Elements adalah bahwa sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir. Kemudian sejarah penemuan matematika dimulai dari invasi Napoleon ke Mesir. Kemudian ketika Napoleon dan pasukannya diserang oleh Inggris, dia memutuskan untuk meneliti beberapa ilmu-ilmu yang ada di Mesir dengan 167 matematikawan dan dua tokoh terkenal yaitu Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier. Kemudian ada lagi yang menandai adanya penemuan matematika di Mesir, yaitu terdapat papirus. Apa itu papirus? Papirus adalah sebuah alat yang digunakan untuk menulis pada zaman dahulu. Biasanya itu terbuat dari kulit pohon atau sejenisnya. Ada dua papirus besar yang ditemukan di Mesir. Yang pertama yaitu papirus Rin. Papirus Rin atau biasa dijuluki dengan papirus Ahnes itu ditemukan di Mesir dengan isinya yaitu ada 85 soal yang ditulis dengan huruf hieratik. Kemudian ada papirus Moskow karena dimiliki oleh Museum Moskow dan isinya adalah soal-soal kata atau soal-soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Yang kedua yaitu matematika Babilonia. Matematika Babilonia ini dikenal sebagai matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau sekarang dikenal sebagai Irak. Bukti adanya ini adalah ditemukan adanya 400 lempengan yang tertulis dengan menggunakan huruf berbentuk paku. Bukti terdini matematika menyebutkan bahwa lempengan bertuliskan tersebut adalah karya bangsa Sumeria. Nah, isi dari lempengan-lempengan tersebut meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Kemudian, bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linier, persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia memberikan hampir bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Jadi ciri-cirinya ini ada pada lempengannya yang berisi tentang ilmu matematika yang ditulis oleh bangsa Sumeria. Kemudian ini ditemukan pada tahun-tahun sebelum Masehi dan ini menjadi panutan matematika di sana. Kemudian ada matematika Yunani. Matematika Yunani ini digagas oleh Thales dari Miletus dan Pythagoras dari Samos. Jadi Pythagoras itu bersafari ke Mesir untuk mempelajari beberapa ilmu matematika dan geometri yang ada di sana. Kemudian Thales itu menggunakan soal-soal perhitungan untuk menghitung piramida dan jarak perahu ke pantai, yang kemudian dihargai sebagai orang pertama dengan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri. Dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur-busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Lanjut ke matematika Cina. Tulisan matematika Cina ini dianggap tertua yaitu Zhou
Pei Xuan Qing berangka tahun 1200 sampai 100 sebelum Masehi. Kemudian dinasti Han mengembangkan hasil karya-karyanya barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang lama yang kini sudah hilang. Yang terpenting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika, judul lengkap yang muncul pada tahun 1179 Masehi, tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda. Ia terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri, dan menggambarkan tentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina. Jadi di sini sebelum adanya dinasti Han mengembangkan karya-karyanya yang dulu, itu terjadi pembakaran buku-buku kerajaan yang memuat ilmu-ilmu matematika di situ. Kemudian dinasti Han lalu membuat karya-karya untuk menyempurnakan buku-buku itu yang sisa-sisanya saja. Jadi tidak tidak lengkap, tapi dinasti Han ini memunculkan karya-karya untuk melengkapi buku-buku tersebut. Dan selanjutnya ada matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman Besi. Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Sulba Sutras merupakan tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan. Memberikan metode konstruksi lingkaran yang luas, menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Jadi di India ini ditemukan oleh beberapa tokoh. Beberapa tokoh itu mengembangkan tentang ilmu geometri yang menggunakan bilangan irasional, juga menggunakan bilangan prima. Lanjut selanjutnya ada penemu dasar matematika. Ya, ini ada René Descartes. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umumnya memberikan pertalian untuk pengetahuan dan kebenaran dan ilmu-ilmu. Penyelidikannya mengantarkan ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya paling berpengaruh adalah La Geometrie. Kemudian ada Sir Isaac Newton, lahir di Woolsthorpe by Colesworth, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal 31/1724 pada umur 84 tahun. Dia adalah seorang fisikawan, matematikwan, ahli astronomi dan filsuf alam, kimiawan dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.